terkait surat pemakzulan Wapres kita Gibran, apakah sudah ada di tangan pimpinan saat ini? Karena terakhir Bang Dasko bilang bahwa memang masih ada di sekretariat, belum lihat MPR dan DPD juga belum menerima. Kalau di pimpinan DPR untuk saat ini seperti apa? Terima kasih. Surat belum kita terima karena baru hari Selasa dibuka masa sidangnya, masih banyak surat yang menumpuk. Namun nanti kalau sudah diterima tentu saja kita akan baca dan kita akan proses sesuai dengan mekanismenya. Apakah ini tidak menjadi atensi khusus Pak, mengingat ini surat sudah dilayangkan dari zaman pas masa reses? Ya dalam masa reses, tapi kan dibukanya baru Selasa yang lalu masa sidangnya, dan surat yang ada masih banyak sekali. Jadi kita lihat dulu bagaimana dan seperti apa, dan apakah MPR dan DPD sudah menerima. Saya belum berkoordinasi dengan Kesekjenan, belum berkoordinasi dengan Kesekjenan MPR dan DPD. Makasih, dah cukup. Ya kan, 2 utusan Pak Prabowo mendatangi Ibu Mega kan. Yang unik itu adalah pesan Ibu Mega kepada 2 orang itu, jaga Pak Prabowo. Kan aneh gitu. Kan kalau respon Ibu Mega itu kan, respon orang itu terhadap sesuatu, itu berdasarkan apa input yang masuk kepada dirinya kan. Artinya dalam bahasa begini, kenapa Ibu Mega menyampaikan jaga Pak Prabowo? Menurut Anda kenapa? Ya mungkin, saya nggak tahu, artinya ada input mungkin yang diberikan kepada Ibu Mega yang mengatakan boleh jadi di dalam ini nggak sulit-sulit amat lagi nih sekarang, gitu. Sehingga Ibu Mega ya seperti biasa yang kita kenal, ya jagalah Pak Prabowo-nya, tapi nggak jaga Gibran gitu loh. Jaga Pak Prabowo, nggak jaga Gibran. Gitu. Kan ini yang paling dekat. Nah, yang mana menarik lagi? Jadi kata Bang Rai, katanya itu Bu Megawati itu mengomentari bahwasannya harus jaga Pak Prabowo, berarti tidak jaga Mas Gibran. Ini kan sama-sama ada kepala Indonesia yaitu Bapak Prabowo Subianto dan juga wakilnya itu Mas Gibran. Itu kan sama-sama kita harus jaga semuanya Bang Rai. Nggak harus Bu Mega itu katakanlah mengatakan suatu harus dijaga Pak Prabowo-nya. Berarti di dalam pemerintahan ini sekarang sudah tidak baik-baik saja. Karena apa? Masa kepalanya saja, kepala presidennya saja Bapak Prabowo saja yang harus dijaga, maksa Mas Gibran itu nggak dijaga. Ini maksudnya kemana arahnya gitu. Jadi kita lihat, simak aja video. Saya kan sudah katakan harus ada basic dasar apa pemakzulan itu, bukan hanya faktor suka atau tidak suka, ya, bukan hanya faktor output kinerja semata-mata. Ada skandal di sana yang tidak bisa terbantahkan. Mungkin itu kita progres atau proses ke arah pemakzulan. Kalau tidak ada hal itu, tidak ada angin, tidak ada hujan, kemudian kita usulkan usulan pemakzulan, saya bilang kita bukan membawa kenyamanan, ketentraman, dan kondusifnya situasi politik dalam negeri. Kita mulai membuat masalah-masalah baru. Sekarang pemilu baru selesai. Pikiran-pikiran Nasdem seperti ini. Tidak menempatkan faktor suka atau tidak suka semata-mata. Tapi bagaimana konstitusi ini kita rawat dan kita jaga bersama. Ya kan? Nah, kalau dasarnya hanya kebencian, wah susah kita ini. Nah, kalau menyatakan aku yang paling benar dalam hidup ini, orang lain semuanya salah, itu juga tidak benar menurut saya. Kata Pak Surya Paloh dari Ketua Partai Nasdem mengatakan bahwa dirinya membantah bahwa klaim dari pemakzulan dari Purnawirawan bahwa mengatakan mau menurunkan Gibran, ya harus dikaji terlebih dahulu, jangan semenak-menak langsung menurunkan Mas Gibran Raka Buming Raka dari Wapres. Jadi kan sudah kita rawat saja lah, namanya konstitusi itu tersebut kita rawat jaga bersama-sama, dari kalangan elit, dari kalangan masyarakat itu kita harus jaga. Bukannya kita saling pro dan kontra, kita harus rawat bareng-bareng. Karena apa? Bila mana sudah di pemerintahan itu sudah ada kontra, otomatis pemerintahan itu mungkin ya akan tidak berjalan semulusnya yang harus kita jalankan. Memang harus ada pemerintah itu harus ada yang kontra untuk penyeimbang namanya
kedaulatan yaitu NKRI. Maka dari itulah Pak Surya Paloh itu dari Ketua Partai Nasdem membantah bahwasannya apa sih baru kita selesai pemilihan umum, ada aja oknum-oknum mungkin dari partai ini ataupun dari kalangan-kalangan elit itu merongrong supaya Mas Gibran itu diturunkan dari cawapresnya. Coba secara logikanya gimana, analogikanya bagaimana. Jadi kita harus analisa dulu dan kita kaji benar-benar, jangan langsung kita menurunkan Mas Gibran Raka Buming Raka itu menjadi rakyat biasa. Kita harus, yang memilih siapa? Yang memilih kan rakyat. Wadahnya siapa? Yaitu KPU, dan sudah disahkan dan sudah disumpah oleh siapa? Oleh yaitu MK, dan disahkan oleh MK. Kita ini pembantunya Presiden, kita pastikan pembangunan yang ada, pembangunan yang sudah berjalan, ini bisa tereksekusi dengan baik. Habis ini kan kita sidang kabinet, kita tunggu arahan dari Pak Presiden Prabowo, ya, itu. Kurang lebih masih sama, tapi sekali lagi kita tunggu arahan berikutnya dari Pak Presiden Prabowo. Kita ini pembantunya Presiden, kita pastikan pembangunan yang ada, pembangunan yang sudah berjalan, ini bisa tereksekusi dengan baik sesuai timeline yang ada. Kemarin kita ngecek MRT, LRT, lalu ada tempat ini spot center yang ada di Cibubur. Nanti kita akan cek tempat-tempat lain juga. Yang jelas kita pastikan lokasi-lokasi ini, terutama yang proyek strategis nasional ini, bisa berjalan dengan baik sebelum diresmikan oleh Pak Presiden Prabowo. Tuh, kata siapa Bapak Wapres kita Gibran, Mas Gibran itu tidak bekerja. Nah itu perintah dari Pak Prabowo Subianto itu suruh itu pangan itu harus kita kerjakan, dan antara pusat dan daerah itu harus ada sinergi. Nah itu dari Mas Gibran itu katanya banyak klaim yang mengatakan Mas Gibran itu tidak bekerja, hanya menikmati sebagai wakil presiden. Itu sudah ada buktinya, ada videonya bahwa Mas Gibran itu kerja benar dengan menggunakan hati nurani dan membela rakyat. Jadi untuk para orang-orang, oknum-oknum yang merongrong dari Mas Gibran Raka Buming Raka yang mau menurunkan, itu dilihat dulu. Banyak sekali prestasi-prestasi dari Mas Gibran. Jadi jangan melihat dari sisi buruknya saja, sisi kebaikannya juga ada pasti. Kita lanjut aja video. Terkait surat pemakzulan Wapres kita Gibran, apakah sudah ada di tangan pimpinan saat ini? Karena terakhir Bang Dasko bilang bahwa memang masih ada di sekretariat, belum lihat MPR dan DPD juga belum menerima. Kalau di pimpinan DPR untuk saat ini seperti apa? Terima kasih. Surat belum kita terima karena baru hari Selasa dibuka masa sidangnya, masih banyak surat yang menumpuk. Namun nanti kalau sudah diterima tentu saja kita akan baca dan kita akan proses sesuai dengan mekanismenya. Apakah ini tidak menjadi atensi khusus Pak, mengingat ini surat sudah dilayangkan dari zaman pas masa reses? Ya dalam masa reses, tapi kan dibukanya baru Selasa yang lalu masa sidangnya, dan surat yang ada masih banyak sekali. Jadi kita lihat dulu bagaimana dan seperti apa, dan apakah MPR dan DPD sudah menerima. Saya belum berkoordinasi dengan kesekjenan, belum berkoordinasi dengan kesekjenan MPR dan DPD. Makasih, dan cukup. Mbak Puan, Ketua DPR, itu mengatakan bahwa belum menerima surat dari pemakzulan dari Mas Gibran yang dilayangkan, yang dilontarkan oleh Purnawirawan, belum didapat oleh Bu Puan Maharani. Mungkin dari MPR itu sudah menerimanya, tapi belum ada koordinasi dari MPR ke Mbak Puan, dari Ketua DPR. Jadi maka dari itulah jangan cepat-cepat, jangan langsung bahwa Mas Gibran itu tidak bekerja, tidak pantas, MK meloloskan sebagai wakil presiden. Jangan seperti itu. Kita harus kaji benar-benar, kita harus teliti benar-benar apakah surat pemakzulan dari
purnawirawan itu sudah sampai belum ke ketua DPR, yaitu Mbak Puan Maharani. Tapi kata Mbak Puan Maharani itu belum sampainya surat pemakzulan Mas Gibran itu belum sampai ke Mbak Puan. Jadi mungkin dari MPR, dari reses mungkin sudah ada mungkin surat-suratnya, tapi belum sampai ke Mbak Puan Maharani. Jadi ini ada apa di balik ini? Kok Mas Gibrannya itu selalu dihujat oleh oknum-oknum, yaitu contohnya Purnawirawan. Ada apa di balik ini? Kenapa Indonesia itu tidak pernah sejahtera, tidak pernah mulus, tidak pernah namanya tentram? Selalu ada kontra, selalu ada kontra. Kita harus melihat dari fase belakang. Ditakutkan itu ya, negara ini buat apa sih? Negara ini kan punya rakyat. Kita harus jaga NKRI supaya kedepannya NKRI itu utuh, jangan dirongrong oleh oknum-oknum tertentu.